Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Mariatul Kiptiah, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran bilangan dan olah data yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data ini membekali mahasiswa PGSD untuk dapat menyajikan materi bilangan dan pengolahan data, cara membelajarkan, serta cara menilai pembelajarannya. CPMK pada mata kuliah ini meliputi CPMK yang pertama, mahasiswa mampu merancang pembelajaran terkait bilangan, aljabar, dan pengolahan data yang inovatif di sekolah dasar. CPMK kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah pembelajaran terkait bilangan, aljabar, dan pengolahan data di sekolah dasar. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai, menerapkan konsep kurikulum, prinsip dalam merancang pembelajaran bilangan aljabar, dan olah data yang inovatif di sekolah dasar dengan mandiri. Nah, agar proses belajar berjalan secara efektif, saya merancang pembelajaran berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut penjelasannya. Baik, untuk aspek yang pertama, delivery atau penyampaian materi. Saya menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka langsung dan pembelajaran daring menggunakan Elena. Elena merupakan platform LMS milik Universitas Negeri Semarang. Nah, di Elena saya menyediakan materi per pertemuan, kemudian forum diskusi, tautan video pembelajaran, serta tugas-tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa kapanpun mereka membutuhkan. Kemudian metode yang saya gunakan disesuaikan dengan karakteristik topik dan tujuan pembelajaran. Antara lain saya menggunakan eksplorasi konsep secara interaktif, kemudian tanya jawab terstruktur, lalu diskusi kelompok. Saya juga menerapkan team based project atau proyek berbasis tim, dan juga menerapkan metode studi kasus atau case method. Nah, adapun materi dalam perkuliahan ini meliputi pada pertemuan pertama saya menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, di mana mahasiswa saya ajak untuk memahami tujuan mata kuliah, sistem pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi yang digunakan. Di samping itu, saya juga menjelaskan hak dan tanggung jawab mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, agar mereka memiliki arah dan kontrol terhadap proses belajarnya nanti. Kemudian topik pada pertemuan kedua yaitu teori belajar untuk pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar. Kemudian pertemuan yang ketiga, pengenalan teori bilangan. Lalu pada pertemuan yang keempat, pembelajaran bilangan cacah dan operasi hitung. Kemudian topik pertemuan yang kelima, pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Kemudian selanjutnya pertemuan yang keenam, pembelajaran pecahan dan berbagai bentuk pecahan. Pertemuan yang ketujuh, operasi hitung pada pecahan. Adapun pada pertemuan yang kedelapan ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang ke-9, pembelajaran tentang KPK, FPB, pangkat, dan akar pangkat. Pertemuan yang ke-10, pembelajaran aljabar di sekolah dasar. Pertemuan ke-11, pembelajaran pengelolaan data. Pertemuan ke-12, pemecahan masalah dalam pembelajaran bilangan di sekolah dasar. Pertemuan ke-13, pengembangan perangkat pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian pertemuan yang ke-14, media pembelajaran bilangan di sekolah dasar. Pertemuan ke-15 ada simulasi pembelajaran. Adapun pertemuan terakhir atau pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya adalah aspek interaction atau interaksi pembelajaran. Saya membangun interaksi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah interaksi secara langsung,
yang terjadi dalam tatap muka di dalam kelas melalui tanya jawab, diskusi, serta kerja kelompok. Kemudian interaksi yang kedua, interaksi secara tidak langsung atau asinkronus, saya fasilitasi melalui Elena, terutama melalui forum diskusi, kemudian pemberian komentar umpan balik, serta refleksi. Nah, interaksi ini saya desain agar mahasiswa merasa terlibat secara aktif, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Saya juga mendorong mereka untuk saling berbagi ide, memberikan masukan, dan belajar dari pengalaman teman-temannya yang lain. Nah, aspek yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Nah, sistem penilaian yang saya susun lebih menekankan pada proses dan hasil belajar dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang meliputi kehadiran dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi kelas, baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun bobotnya adalah 25%. Kemudian aspek yang kedua adalah penilaian hasil proyek, di mana yang dinilai adalah kualitas pemaparan dan penyajian akhir dari proyek yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Bobotnya 25%. Kemudian yang ketiga adalah tugas, di mana mahasiswa harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan terkait proyek ataupun berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Bobotnya adalah 10%. Lalu aspek berikutnya adalah kuis, yaitu evaluasi pemahaman materi melalui kuis yang dilakukan secara periodik dengan bobot 10%. Kemudian komponen berikutnya adalah ujian tengah semester, yaitu penilaian pencapaian pembelajaran dari awal hingga pertengahan semester. Nah, untuk UTS ini biasanya dilakukan melalui pemberian tes tertulis secara luring ataupun kami fasilitasi melalui ujian.unes.ac.id dengan bobot 10%. Dan komponen penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester yang merupakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemahaman mahasiswa atas seluruh materi perkuliahan yang telah dilakukan. Nah, biasanya UAS ini kami lakukan melalui pemberian tes tertulis secara luring atau juga menggunakan fasilitas ujian.unes.ac.id. Adapun bobot dari UAS adalah 20%. Nah, seluruh aspek penilaian ini saya komunikasikan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan target yang jelas tentang apa yang harus dicapai. Kemudian berkaitan dengan literatur yang dipakai dalam perkuliahan ini, yang pertama kami menggunakan buku Guiding Children Learning of Mathematics karya Kennedy. Kemudian buku yang kedua Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally karya Van de Waal. Kemudian selanjutnya adalah bukunya Pita Jeng dengan judul Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan. Nah, di samping buku-buku tersebut, kami juga menjadikan rujukan publikasi penelitian kami yang berjudul Penggunaan Alat Peraga Bilangan dalam Pembelajaran Sekolah Dasar. Kemudian publikasi berikutnya dengan judul The Implementation of Mathematical Virtual Manipulation to Improve Student Engagement and Student Mathematics Exploration. Nah, selanjutnya sebagai penutup, berikut saya tayangkan video pembelajaran pertemuan kelima dengan topik pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, semangat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya ya. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Pada pekan lalu Anda sudah mempelajari mengenai bilangan cacah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitungnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi bilangan bulat. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat merancang skenario pembelajaran yang inovatif terkait pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar dan menggunakan media tangible ya. Nah, kita akan mereview kembali materi pada perkuliahan pekan lalu. Kita akan merecall memori kita. Oke, kemudian apa itu bilangan cacah? Ya, silakan Mbak Lintang. Bilangan cacah adalah bilangan bulat non negatif yang digunakan untuk menghitung atau menunjukkan urutan. Oke, non negatif yang menunjukkan urutan. Ya, dimulai dari berapa? 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apa itu bilangan bulat? Ya, silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Hendrik. Ada lagi jawaban yang lain? Apa itu bilangan bulat? Yang akan kita kaji hari ini ya. Ya, Anda pahami apa bilangan bulat itu? Baik, tepat. Jadi dua jawaban itu benar ya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif, atau terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana sih cara yang baik, cara yang benar, cara yang efektif untuk mengajarkan bilangan bulat untuk siswa SD supaya terhindar dari yang namanya miskonsepsi. Nah, yang pertama ada yang namanya pendekatan himpunan, atau kita menggunakan keping hitung atau counters. Nah, selain menggunakan pendekatan himpunan, kita juga bisa menggunakan pendekatan garis bilangan atau number line. Nah, di samping pendekatan himpunan dan garis bilangan, ada namanya pendekatan pengukuran panjang. Oke, untuk masalah yang harus diselesaikan, silakan dibaca aturan permainannya ya. Yang pertama, buat minimal satu set bilangan, boleh lebih dari satu set, yang setiap setnya terdiri dari 7 bilangan bulat yang berbeda. Kemudian 5 bilangan diantaranya harus merupakan bilangan negatif. Kemudian jumlah seluruh bilangan harus sama dengan 0. Lalu nilai bilangan terbesar tidak boleh lebih dari 15. Kemudian jumlah semua bilangan negatif tidak boleh kurang dari negatif 20, yang berarti harus lebih dari atau sama dengan negatif 20. Oke, bisa dipahami ya? Nah, boleh menentukan lebih dari satu set. Misal set pertama bilangannya berapa, set kedua bilangannya berapa, gitu ya. Pasti antara kelompok satu dan yang lain berbeda. Yang penting aturannya benar. Oke, silakan. Ini untuk coret-coretan silakan. Untuk coret-coretan silakan. Sudah belum? Belum selesai, diselesaikan dulu. Boleh, silakan Pak. Belajar berbasis masalah pada materi bilangan
Jadi kertas warna itu adalah bilangan negatif. Untuk memvisualisasikan proses penyeimbangkan bilangan negatif dan bilangan positif. Mungkin bisa dicoba salah satu set sehingga kriteria yang diminta itu terpenuhi semua. Silakan dipilih set yang nomor berapa. Oke, silakan bisa sambil dicek ya. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1, kita berikan applause. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Konsep yang sudah dipilih oleh kelompok 1 semuanya memenuhi kriteria dan ketentuan yang diminta pada soal ya. Oke, untuk kelompok lain apakah sama? Apakah ada kendala yang berarti pada saat menyelesaikan permasalahan ini? Tidak ya? Oke, itu salah satu contoh pembelajaran dengan konteks pemecahan masalah bilangan bulat. Nah, nanti ketika Anda menjadi guru, silakan bisa kembangkan sendiri dengan sekreatif mungkin soal-soal pemecahan masalah yang sesuai dengan konteks siswa sekolah dasar, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai LKPD yang kedua, masih dalam kelompok yang sama. Saya bagikan LKPD-nya. Nah, Anda diminta secara berkelompok membuat skenario didaktis atau strategi pembelajaran efektif yang melibatkan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Sudah kita bagi ya. Untuk kelompok 1, operasi bilangan bulatnya adalah A dikurangi B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat tersebut. Satu ya. Kemudian untuk kelompok 2, negatif A dikurangi B dengan ketentuan A lebih dari B, A dan B merupakan bilangan bulat positif. Kemudian kelompok yang ketiga, negatif A ditambah negatif B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif. Kemudian kelompok 4, A ditambah negatif B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif. Dan kelompok terakhir, negatif A ditambah B dengan ketentuan B lebih dari A, dan A dan B merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian setiap kelompok diminta menggunakan media praktikal atau manipulatif ya, alat dan bahannya yang sudah tersedia untuk memvisualisasikan skenario tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi Anda nanti menuliskannya di lembar yang tersedia dan juga alat peraga yang sudah disiapkan, kemudian mendemonstrasikan hasilnya dengan kelas bersama kelompoknya, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, contoh kontekstualnya seperti apa disertai dengan pemilihan bilangannya ya. Kalau tadi kan ada seperti ini, nah Anda diminta menentukan contoh kontekstual seperti misalkan kalau 1 A dikurangi B, nah contoh kontekstualnya seperti apa, pemilihan bilangannya juga ya. Kemudian yang kedua, proses penyelesaian dengan media yang sudah tersedia. Jadi silakan menggunakan media untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang sudah Anda pilih tadi. Paham ya? Nah, kemudian Anda harus membuat kesimpulan dari yang sudah didiskusikan. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas? Oke, saya berikan waktu 30 menit ya. Pengukuran panjang ya. Baik, sudah semua ya. Oke,
Oke, silakan kelompok yang siap. Yang sudah siap? Nomor 1 dulu boleh. 2, 3, 4, 5. Oke, cepat ya. Silakan Mbak. Oke, suaranya agak keras ya Mas ya. Menyajikan pada garis bilangan yang dibuat, jadi 0 ke kanan, 0 ke arah kanan sebenarnya dari 1 dan seterusnya, 0 ke kiri 1, 2 dan seterusnya. Dari posisi awal 5, titik awal jadi 5 turun berarti ke arah negatif, sehingga titik awal 5 turun 4 lantai berarti jaraknya sekarang berarti 1, jadinya naik 5 lantai berarti ke arah positif 5, jadi positif 1 ke arah dari tenaga positif 5, sehingga misalnya positif 5. Terima kasih yang dari kelompok kami dan itu Baik, kita berikan applause. Oke, jadi kelompok 5 mendapatkan bagian ini ya, negatif A ditambah B ya. Kemudian contoh kontekstualnya tadi naik turun lantai ya. Misal dari posisi lantai dasar kemudian turun 4 lantai, berarti posisinya di negatif 4 ya. Kemudian dia naik 5 lantai, jadi dari posisi negatif 4 dia naik 5 lantai, posisi terakhir di lantai 1, seperti itu ya. Itu kalau dari lantai dasar. Kalau dari lantai 5 ya berarti tinggal ditambahkan seperti itu ya. Nah, pendekatannya boleh menggunakan garis bilangan, boleh menggunakan pendekatan pengukuran panjang, boleh juga menggunakan chip. Kalau chip berarti nanti konteksnya ya menambah atau mengurangi suatu hitungan, gitu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Sudah Anda dapatkan jawabannya? Apakah A dikurangi B itu sama dengan A tambah negatif B? Hasilnya sama, apakah hasilnya sama? Berbeda. Ya, jadi kalau A dikurangi B itu sama yang kalau itu dia harus bayar 7.000, tidak tahu kalau hanya dengan dia kalau yang ini konteksnya misalkan Bill Gates ya. Bill Gates punya uang 3 triliun begitu ya. Punya aset sekian. Tetapi di sisi lain dia juga punya hutang sekian. 4 triliun. Nah, pertanyaannya berapa kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates? Ini tidak ambil, ini juga tidak membayar. Jadi yang diambil kekayaannya. Jadi tetap seperti ini. 3 positif ditambah dengan 4 negatif. Jadi A ditambah negatif B. Jadi total kekayaan yang dimiliki berapa? Negatif 1 triliun, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau ini konteksnya tadi A dikurangi B, jadi memiliki A kemudian dikurangi B. Kalau ini konteksnya penjumlahan operasinya, ya, yang A positif, B-nya negatif. Jadi total kekayaannya itu berapa? Seperti itu. Bisa dipahami ya. Meskipun hasilnya sama, ini hasilnya memang sama. A dikurangi B dengan A ditambah negatif B hasilnya sama. Tetapi konsepnya berbeda. Konteksnya, kalau misal kita mau beri contoh, konteksnya juga berbeda. Sama halnya dengan perkalian. 3 kali 4, apakah sama dengan 4 kali 3? Kalau hasil sama. Konteksnya tidak. Ya. Contohnya ada hasil berapa ya? 3 kali
Evan punya siapa? Tiga kali satu. Satu kali tiga. Nomor 5. Tapi kalau kombinasinya Satu pagi, satu siang, satu malam. Kalau 1 kali 3? 3 langsung dimakan sekali. Gitu. Jadi kalau sampai salah bisa overdosis ya. Oke, itu contohnya seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang soal evaluasi. Oke, sudah selesai? Sudah semua? Baik, apa yang kita pelajari hari ini? Dan operasi hitungnya. Nah, dalam membelajarkan bilangan bulat, kita tidak hanya butuh menguasai kontennya saja, konsepnya saja, tetapi juga harus paham bagaimana cara membelajarkan yang baik. Ada berapa pendekatan tadi? 3. Pendekatan apa saja? Himpunan, garis bilangan, pengukuran panjang. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak, sudah paham semua? Alhamdulillah, baik jika semuanya sudah paham. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa lagi pada pekan yang akan datang. Jangan lupa tetap mereview apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Oke, sukses untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data pada materi pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.